Selamat datang di Habis Nonton episode ke-71 atau 71.0, sebuah review no spoiler dari film berjudul Inheritance. Inheritance. Inheritance adalah film tahun 2020 asal Amerika, bergenre thriller, disutradarai oleh Vaughn Stein, dengan penulis skenario Matthew Kennedy, dibintangi oleh Lily Collins dan Simon Pegg. Itu aja yang terkenal, yang lain gak penting. Dan dirilis melalui video ya, banyak kan maksudnya video on demand gitu atau streaming karena masalah coronavirus ini, jadi sepertinya tidak banyak tayang di bioskop pada tanggal 22 Mei by Vertical Entertainment. Jadi Inheritance ini bercerita tentang seorang wanita yang diperankan oleh Lily Collins bernama siapa di sini dia? Lauren siapa? Lauren Monroe. Lauren Monroe. Suatu hari di tahun 2008 ayahnya meninggal lalu memberikan dia sebuah warisan yang tidak biasa, di mana dia diarahkan ke sebuah bunker di halaman rumahnya yang begitu luas, dan ternyata di dalam bunker tersebut ada seorang tahanan pria yang diperankan oleh Simon Pegg yang sudah ditahan puluhan tahun. 30. Nah, ya. Jadi film ini ceritanya bergerak dari bagaimana si Lily Collins atau Lauren Monroe itu mengetahui hal tersebut, mencari tahu kebenaran tentang si tahanan ini, mencari tahu kebenaran tentang masa lalu keluarganya, rahasia-rahasia keluarganya maupun jati diri dari si tahanan ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana dia kebingungan tentang jati diri si tahanan ini, apa yang dia katakan, apakah jujur, apa yang dia katakan tentang keluarganya, tentang almarhum ayahnya, apa yang dia harus lakukan kepada tahanan ini, dan sebagainya. Itu tidak termasuk spoiler karena di trailer ada ya. Jadi intinya perjalanannya berjalan dari sana. Lalu seperti biasa, dia habis nonton langsung to the point. Inheritance bagus atau enggak, layak ditonton atau enggak? Kita habis ngomongin Mother, terus ngomongin ini. Jadi kalau mau bilang bagus, nggak sebagus itu. Apa dong ya? So-so, itulah. So-so, biasa aja. Kalau menurut gue juga Inheritance ini di tengah pandemi tidak banyak film baru yang dirilis. Inheritance menjadi salah satu film yang boleh ditonton. Kalau memang apalagi Anda termasuk penonton film yang tidak suka film lama. Dalam arti kan kalau film lama mungkin gambarnya Anda rasa berbeda dan sebagainya. Bukan tipe orang-orang yang suka nyari backlog film-film legendaris gitu. Ini adalah film baru yang boleh ditonton. Tapi beberapa tahun lagi kita akan lupa ada film ini. Langsung masuk ke sisi positif maupun negatif dari film Inheritance. Positifnya menurut kamu apa? Positifnya ya cukup menghibur lah, nggak apa-apa lah, boleh ditonton. Sebagai sebuah film thriller cukup menghibur, cukup menegangkan ya. Ya, Apalagi? menghibur terus. Ya, wardrobe-nya Lily Collins. Ya. Ya, bagus. Kan ceritanya dia orang kaya kan. Sangat Jadi, kaya. ya sangat kaya. Jadi settingnya selain baju-bajunya dia yang bagus-bagus, ya dandanannya dia oke. Terus ini juga apa sih namanya, rumahnya, halamannya, apanya itu semua indah banget. Jadi kalau Anda mau mengintip kehidupan orang kaya, di sini ada disajikan lah hal-hal tersebut. Halamannya kayak punya hutan dalam rumah, Pak. Apalagi? Itu aja. Ya, sangat anti mainstream ya, melihat dari sisi-sisi yang unik. Aku suka keindahan. Oh iya, luar biasa. Lily Collins-nya juga indah sekali. Ya. Kalau Anda suka wanita yang agak kurus-kurus kecil. Sisi positif dari film Inheritance menurut gue adalah premis yang sebenarnya sangat amat menarik. Tapi seperti biasa, seperti kebanyakan film, dikecewakan oleh perjalanan maupun ending dari film itu sendiri. Banyak sekali film yang jatuh ke dalam lubang ini ya, punya premis yang sebenarnya sangat bagus. Lu diwarisin tahanan oleh bapak lu. Sudah puluhan tahun, kenapa orang ini ditahan sama bapak lu? Ya kan lu pasti bertanya-tanya gitu kan. Tapi perjalanan ceritanya tidak menegangkan itu.
jawabannya juga tidak semenarik itu, walaupun sebenarnya cukup cukup oke lah, cukup oke, tapi tidak mencapai level yang sama dengan premisnya, apalagi endingnya. Lalu actingnya sebenarnya oke banget kok. Lily Collins dan Simon Pegg itu kan bukan aktris dan aktor kacangan gitu ya. Jadi di sini ya dapat banget sih bagaimana Lily Collins sebagai seorang anak yang sebenarnya dipinggirkan oleh bapaknya, Ya. tapi malah dikasih warisan, ya warisannya juga dikasih yang Warisan nyusahin nggak ya. enak. Iya kan. Dia yang dipercayakan gitu, itu juga nggak ada penjelasannya sih sebenarnya. Kenapa dia? Tidak ada penjelasannya. Lah ngomongin positifnya aja kayak negatif. Saking kurangnya. Tapi aktingnya sekali lagi Lily Collins oke, dapat di sini. Simon Pegg yang biasanya main humor ya kan, Shaun of the Dead, di Mission Impossible pun dia jadi bagian comedic relief. Di sini dia perannya serius. Perannya serius dan dia bisa memerankan dengan cukup baik menurut gua. Cukup dapat, ya itu aja sih. Actingnya dan premisnya kalau positif. Nggak terlalu banyak hal positif yang bisa disebut dari film ini. Negatifnya? Negatif. Aduh. Flow. Cacat. Apa skenarionya? Skenarionya iya. cacat menurut Iya. kamu. Karena Ceritanya, yuk apa ya? Ya ini bukan salah aktris aktornya. Kenapa mereka begini? Padahal kan bisa aja begini gitu loh. iya, Iya. iya. Ya, Kayak- kayak gitulah. kayak kalau di film-film tertentu yang ditulis dengan baik, ada pilihan yang paling mungkin dilakukan oleh si aktor itu gitu atau si tokoh itu. Kenapa dia nggak memilih itu, biasanya dijelasin, ya kan? Itu adalah pilihan yang lebih jelas, yang lebih mudah, yang lebih logis. Kenapa lu nggak lakuin? Oh ternyata ada hal ini. Nah di sini ada hal-hal seperti itu, tapi ya lolos aja, nggak dijelasin kenapa hal yang sebenarnya lebih mudah, lebih logis untuk lo lakukan, tidak lo lakukan. Nah itu nggak ada penjelasannya, kayak gitu. Apalagi? Apa ya? Aku ya, kalau aku negatifnya, ya itu tadi ya udah diceritakan di positif ya. Jadi ceritanya maupun endingnya tidak memuaskan, tidak cukup memuaskan, tidak mencapai level yang sama dengan premisnya. Lalu sebagai sebuah film thriller, film ini terlalu banyak drama, ya. Jadi dia mengkategorikan filmnya sebagai film thriller loh gitu ya. 2020 American Thriller Film. Film ini 80-90%-nya drama. Lalu tiba-tiba di ending baru bak gitu, dan konklusinya terlalu cepat, terlalu mudah. Untuk apa lu bikin film thriller, lu terlalu banyak dwelling di awal drama, lalu lu menyelesaikan seperti buru-buru gitu, baru thrillernya di akhir dan diselesaikan dengan terlalu mudah, terlalu terburu-buru ya. Apalagi? Dari apa ya judulnya ya? Ini aku sering banget ketukar sama Hereditary. Nah satunya kan apa ya, Hereditary kan horor ya? Hereditary film horor. Iya kan, jadi aku bayanginnya harusnya ini ya itu thriller lebih, oh ya lebih seru lah lebih. Ya. Karena Hereditary adalah film horor yang sangat bagus. Tapi ini Inheritance, Hera-Hera ya, tidak sebagus ya. Itulah agak unik ya negatifnya, tapi it's okay. Maaf. Ya pokoknya gitulah. Terus warisan kok warisannya gitu apa? Kenapa dia yang dikasih? Ya nggak jelas lah ya. Iya, agak ada motif-motif yang tidak terjawab atau biasa kita sebut sebagai plot hole lah di film ini ya. Kesannya kayak anak tiri banget sama Mungkin cewek kali ya bapaknya agak-agak Donald Trump gitu. Anyway, langsung aja nilai untuk Inheritance, kamu kasih nilai berapa? Ya 70 untuk keindahannya lah. 70 untuk Lily Collins. Ya. Kalau gua ngasih nilai 60 lah. 60 dari 100. Itu Rotten Tomatoes ngasih 28% dari 100%. Menurut gue itu terlalu jahat sih. Ya, itu sangat-sangat ya 28%. Emang lu kira ini Aku Tahu Kapan Kamu Mati disebut lagi. Itu minus. Iya, 28% terlalu jahat. Maksudnya secara setting film ini niat kok gitu. Secara skenario juga niat, cuma mungkin memang belum nyampe gitu. Ya sulit lah. Memang kan tidak mudah membuat sebuah film yang sangat oke dari premis sampai akhir gitu. Jadi sebenarnya cukup menghibur ya, cukup menghibur, tapi tidak sampai di film level spesial gitu yang akan lu inget sampai puluhan tahun gitu. Seperti gue bilang di awal tadi,
Ya, beberapa tahun lagi juga kita akan lupa ada film Inheritance ini ya. Itu aja. Apalagi yang mau ditambahin? Enggak, begitu nonton harus cepet-cepet review sebelum lupa. Itu karena pekerjaan. Kalau enggak, kalau seandainya kita hanya mereview film bagus, ini jelas nggak di-review sih. Cuma sekali lagi film yang boleh lu tonton di saat pandemi ini ya, sedikit rilisan film masih oke lah. Apalagi kalau mungkin lu fansnya Lily Collins gitu ya. Ada alasan-alasan tertentu lah. Gabut, ngisi waktu masih oke kok. Nggak sesampah film-film. Nggak usah disebut lagi ya. Film Indonesia. Nggak semua film Indonesia sampah, tapi masih banyak yang sampah ya. Anyway, langsung aja like, comment, subscribe, share ke teman-teman lu yang mungkin pengen nonton film Inheritance, mungkin ngefans sama Lily Collins, Simon Pegg, atau suka film thriller dengan premis unik. Dan nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa lagi di episode abis nonton selanjutnya. Ciao. Dadah.